Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Hadirin kaum muslimin dan siswa dan siswi بيتك دوما قريب. kesehatan menjalankan ibadah puasa yang ke-10. Selanjutnya pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Menurut syariat Islam, puasa adalah sesuatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan dan minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terus fungsi puasa, manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, ya, lebih sabar dan lebih disiplin. Peduli dengan fakir miskin, selalu bersyukur kepada Allah, dan menjaga tubuh agar lebih sehat. Untuk menjaga puasa kita tetap sempurna, maka kita harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Antara lain 1, makan dan minum. Jadi berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma, makan dan minum dilakukan dengan sengaja akan membatalkan puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khat. Yatabayyana lakumul khat abdilu min khaitil iswad min fajri summat tahoju siyama ila lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Jika seandainya terdapat sisa makan di sela-sela gigi, ya, lalu terkena air liur atau sisa makan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi, kemudian tertelan, maka puasanya tidak sah, atau tetap sah, ya. Jadi yang sisa-sisa itu di gigi itu, ya, tidak masuk ke dalam tenggorokan kita, maka puasanya tetap sah. Terus selanjutnya berhubungan antara suami dan istri. Ini berhubungan intim nih, ya. Jadi hubungan antara suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan itu bisa membatalkan puasa meskipun tidak menyebabkan keluarnya air mani. Dibolehkan melakukan hubungan istri kalau bisa ya malam hari gitu. Jadi Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri. Mereka adalah pakaian bagimu gitu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Karena Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsu, karena Allah mengampuni kamu dengan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dengan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ya, itu surah Al-Baqarah 187. Berdasarkan ayat, ya, bisa dipahami bahwasanya pergaulan suami istri melalui hubungan badan itu dapat membatalkan puasa, jelas, ya. Ya, begitu juga dengan bermesraan, ya. Terus bercumbu, ya, hingga mengeluarkan air mani. Jadi bagi pasangan yang melakukan hubungan intim di malam hari dan masih di dalam keadaan junub hingga waktu fajar telah masuk, maka puasanya tetap sah. Ya, tidak batal, ya, namun diharuskan untuk segera mandi wajib.
dan dengan menyempurnakan puasa. Terus yang ketiga selanjutnya mengeluarkan mani dengan sengaja, ya. Jadi yang dimaksud mengeluarkan mani itu aktivitas disengaja dikerjakan untuk mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan badan, seperti saling cumbu, seperti onani, ya, dengan tangan sendiri atau bantuan seorang istri, atau saling bersentuhan di kemaluannya secara sengaja. Semua aktivitas ini, ya, tentunya membatalkan puasa. Ini ada dalam sabda Rasulullah, ya, dari Bukhari Muslim, ya. Ketika berpuasa ia meninggalkan makan dan minum serta syahwat, ya. Selanjutnya memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh. Memasukkan sesuatu ditangkap oleh indera manusia normal, ya. Dilihat itu oleh indera manusia, besar atau kecil, meskipun benda tersebut tidak untuk dimakan seperti benang dan jarum, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, disuntik, ya, itu dengan cara sengaja. Tapi kalau disuntik dengan kita mungkin sakit, ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dengan secara sengaja itu yang membatalkan puasa. Karena kan kalau disuntik itu memasukkan air, ya, ke dalam tubuh kita, tapi dalam keadaan kita sakit, itu tidak batal. Ini yang sengaja, ya. Keluarnya darah haid, ya, yang kelima itu keluarnya darah haid dan nifas pada wanita. Jadi jika perempuan di pagi hari dalam keadaan suci, kemudian dia di siang hari ia mulai haid atau nifas, maka puasanya langsung batal. Jadi ini sudah jelas, ya, untuk berpuasa, karena di antara syarat-syarat sah puasa adalah bersih dari haid, ya, dan nifas. Selanjutnya yang keenam itu gila atau keluar dari Islam. Jadi orang yang murtad, ya, orang yang gila itu enggak diwajibin puasa. Jadi apabila orang hilang dari akal, ya, stres, ya, itu gila atau keluar dari Islam, tapi ya kemungkinan dia di siang hari, ya, gilanya di siang hari itu, atau keluarnya di siang hari, keluar dari Islam, itu dia udah batal, udah, ya, puasanya. Terus selanjutnya muntah dengan sengaja. Jadi memasukkan tangan atau memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan, ya, pakai tangan, ya, kita masukin tangan kita ke dalam kerongkongan, tuh bisa batal tuh puasanya. Jadi membuat perasaan mual dan muntah, maka puasanya batal. Tapi jika tidak sengaja, tapi tidak sanggup menahan muntah karena pusing, ya, dia pusing terus kecapean karena bau yang tidak yang menyengatkan gitu, karena perjalanan atau yang hal dengan hal-hal lain, ya, maka puasanya nggak batal tuh, ya. Terus selanjutnya, ya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan bukan memberikan kesulitan bagi hamba-hambanya dalam menjalankan ibadah puasa. Demikian ini menghilangkan kesulitan dari hamba-hambanya, ya. Beberapa hal yang diperbolehkan dalam puasa. 1, ya, makan dan minum karena lupa. Jadi kalau makan dan minum kita lupa, ya, itu rezeki buat kita tuh, buat orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang lupa dia makan dan minum ketika sedang berpuasa, maka hendaklah dia meneruskan puasa, karena hal itu berarti Allah telah memberikan makan dan minumnya. Jadi seolah-olah Allah telah memberikan rezeki di bulan suci Ramadan kepada orang yang berpuasa. Ini disebutkan secara
tradisional pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Selanjutnya, mandi menyiram air di kepala. Ya. Ini hadis menerangkan nih tentang ketika kita mandi menyiram kepala, sesungguhnya aku melihat Rasulullah di Al-Araj, ya, mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Selanjutnya, junub saat fajar, ya. Junub saat fajar. Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar dalam keadaan junub karena bersuhu dengan istrinya. Kemudian beliau langsung mandi dan tetap berpuasa. Jadi sebelum masuk puasa, ya, kalau bisa sebelum imsak, ya. Nah, itu kita sudah mandi junub tuh dengan istri kita. Maksudnya kita sudah membersihkan anggota tubuh kita dengan cara kita mandi. Terus yang kelima, bercelak atau mengeluarkan tetesan air mata, ya. Ini hal yang tidak membatalkan puasa juga. Terus yang keenam, berkumur atau beristisyak, ya. Jadi kalau orang sedang berpuasa dia berkumur-kumur dengan ketentuan dia sedang wudu, ya, itu tidak membatalkan puasa. Nih berdasarkan kesepakatan ulama, berkumur-kumur, ya, memasukkan air dalam hidung dibolehkan saat sedang berpuasa, namun tidak dibolehkan berlebih-lebihan, ya. Hadis Rasulullah, bersungguh-sungguhlah dalam beristisyak, ya, memasukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Terus selanjutnya yang keenam ini, ya, tadi yang kelima, maaf, ini yang keenam. Terus donor darah atau bekam, ya, mengeluarkan darah gitu dari dalam ke luar gitu, tapi dengan alasan, dengan kebutuhan yang mengandung ibadah gitu, ya. Yang dibolehkan yaitu bila tidak menimbulkan perasaan lemah. Jadi tubuh kita nggak lemah, ya, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada pelaksanaan puasa yang membutuhkan tenaga.